Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 5 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Kita diingatkan bahwa bersama Tuhan pasti kita bisa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Kami sudah Kau panggil untuk mengikutimu. Kami mohon teguhkanlah iman dan komitmen kami agar kami tetap setia padamu dan dimampukan untuk terus bersaksi di tengah arus zaman ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersama Tuhan pasti kita bisa. Injil hari ini sangat menarik untuk direnungkan. Tuhan sesungguhnya tidak memaksa kita untuk mengikuti Dia. Keputusan untuk mengikuti Dia ada pada kita. Tetapi di saat kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, maka pada saat itu juga kita harus memberi diri dan mengikuti perintah dan persyaratannya dengan penuh tanggung jawab. Kata Yesus kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, banyak orang mau mengikuti Yesus karena bersama Yesus banyak hal yang dimudahkan. Orang percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu membantu. Tuhan pasti selalu bertanggung jawab akan kehidupan dari mereka yang dipanggilnya. Memang hal itu sudah, sedang, dan akan terjadi bagi mereka yang sungguh percaya kepadanya dan selalu bekerja sama dengan Tuhan. Namun kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa dalam proses perjalanan mengikuti panggilan Tuhan, ada juga di antara para pengikut Yesus meninggalkan panggilan Tuhan dan mengikuti cara hidup lain dengan alasan-alasannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injilnya hari ini, Yesus menyampaikan 3 syarat yang harus dipenuhi dalam mengikuti Dia. Yang pertama, menyangkal diri.
Artinya kita harus mengutamakan dan mendahului kehendak Allah daripada kehendak atau kecenderungan diri sendiri. Yang kedua, memikul salib. Artinya kita harus siap menderita untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebaikan bersama. Yang ketiga, mengikuti Dia. Artinya, dalam segala situasi hidup, kita harus patuh dan taat kepadanya. Ketiga syarat ini pasti tidak mudah, karena syarat dengan perjuangan, kerja keras, konsistensi, dan menuntut kesetiaan dan tahan banting. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. Semuanya bisa dijalankan kalau kita selalu berjalan bersama Tuhan. Begitu banyak para kudus yang setia mengikuti ajaran dan perintah Tuhan. Kini mereka boleh berbahagia bersama Tuhan karena selama hidup mereka setia dan selalu menjaga relasi yang baik dengan Tuhan. Kita pun pasti bisa kalau kita selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan tetap terbuka menyampaikan suka duka kita kepadanya. Bersama Tuhan, pasti kita bisa. Percayalah bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab akan kehidupan kita dan Dia selalu setia pada janjinya. Karena itu bersama Bunda Maria kita berdoa, Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami senantiasa setia menjadi murid-murid-Mu dan dimampukan untuk terus bersaksi di tengah arus zaman ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.